pagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Cepatnya kasih Tuhan, kita hari ini menyambut hari Jumat Agung, di mana Yesus Kristus sudah menjalani jalan Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan sampai kepada kematian di kayu salib. Dia menerima tugas Bapa yang maha berat itu dengan sangat setia dan taat. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jika itu harus aku minum juga, maka jadilah kehendakmu. Saudara, Yesus meninggal di kayu salib untuk menebus dosa kita, punya dampak yang luar biasa untuk keselamatan kita, orang-orang yang berdosa. Maka layaklah kita pada pagi hari ini juga menaikkan ungkapan syukur karena segala kebaikan kemurahan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, mari kita sembah Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kududungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kududungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengan
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, sebab hatiku bersuka kepadamu. Sebab hatiku bersuka, sebab hatiku bersuka, sebab hatiku bersuka kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati hamba bersuka, hati hamba bersuka, karena kasih-Mu yang telah nyata. Kami bersyukur Tuhan, kami bermazmur Tuhan, karena luar biasa kasih setia-Mu. Hari ini hari di mana Kau nyatakan kasih-Mu, berkorban bagiku, berkorban bagi kami. Kami bersyukur, kami bersorak haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Haleluya, haleluya.
Mari saudara, kita tunduk takluk di hadapan Allah Bapa. Karena kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, dengan kehidupan yang keselamatan yang kita nikmati, semua karena anugerah Tuhan. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Dia. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengagungkan Dia. Maka beri dirimu takluk di hadapan tata kemuliaannya. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah memimpin kita. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semuanya diberkati Tuhan. Dan mari kita persiapkan Alkitab kita dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai dengan Yesaya 53 pasal yang ke-12. Saya ulangi, Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat ke-12. Saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas,
dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Mari kita berdoa. Arahkan hati dan pikiranmu, saudara, kepada Allah saja. Allah Bapa di surga mengucap syukur karena di pagi hari ini kami boleh menikmati kehidupan, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Itu semua karena kasih pengorbanan darah Yesus di kayu salib. Pada hari ini, di bulan tahun yang lalu, Yesus menjalani jalan salib Via Dolorosa untuk menebus dosa-dosa kami. Dan hari ini kami memperingatinya supaya kami memiliki penghargaan yang kuat terhadap karya-Mu, supaya kami memiliki satu penghormatan yang layak kepadamu. Maka biarlah hati kami sungguh-sungguh rindu dan haus akan Engkau, sehingga setiap kami yang haus boleh dipuaskan, yang lapar boleh dikenyangkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa pilur Kristus, oleh karena Allah rindu memberkati kami hari ini. Maka di hari Jumat Agung ini ya Allah, bersabdalah kepada setiap kami, sehingga setiap kami yang ada dalam tekanan-tekanan kehidupan, kami peroleh kelegaan di dalam Tuhan. Maka ajar kami untuk memfokuskan diri kami hari ini, mendengarkan sabda Tuhan, dan kami menolak segala intervensi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang hendak mencuri berkat firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom saudara Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, satu hari yang kelam di saat Yesus di penghujung kehidupannya di muka bumi ini. Bagaimana di hari-hari sebelumnya ditangkap, diadili, kemudian harus melewati satu fase yang mengerikan, ketika harus dicambuk, ketika harus diludahi, ketika harus mengangkat salibnya sendiri, sampai kemudian dia ada di kayu salib dan mati di sana. Satu penghukuman yang mengerikan, yang tidak terperikan, yang tidak terbayangkan, yang seharusnya saya dan saudara yang mengalaminya. Dia orang yang tidak pernah berdosa, tetapi dijadikan berdosa karena kita. Tema kita hari ini adalah hamba Tuhan yang taat sampai mati. Maka saudara Tuhan, mari kita pelajari dari beberapa hal yang sudah kita baca ini. Di ayat 13 sampai dengan 15, pasal 52 dikatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan seterusnya. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Kembali kalau kita melihat ketika di awal-awal kehidupan Yesus sebelum melayani, Yesus berkata, Allah berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi kemudian Roh memimpin Yesus masuk di padang gurun untuk mengalami satu fase 40 hari puasa, mengalami pencobaan. Satu yang kontradiksi. Tetapi oleh karena Yesus menyadari keberadaannya di dunia ini bukan untuk kemegahannya sendiri,
Tetapi satu misi yang besar yang Tuhan rindu untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini, kepada saya dan saudara, orang-orang yang berdosa, yang sedang berjalan menuju kepada kematian. Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu berkorban, kasih itu memberi, kasih itu punya tujuan untuk menyelamatkan saudara. Dan ini yang sedang dikerjakan Yesus ketika dia berjalan dalam jalan penderitaan Via Dolorosa. Satu keadaan yang sangat-sangat berat dia jalani untuk menggenapi rancangan Bapa terhadap setiap kita. Firman ini katakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya. Saudara, orang berpikir ketika orang sudah berkorban dan habis-habisan dan mati, maka tidak akan tersisa dari hidupnya. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Yesus ketika menjalani jalan salib itu, sampai di kayu salib mati, kemudian apa yang terjadi? Kalau orang dikubur kemudian mati, ya sudah hilang lenyap, tinggal kicingnya saja. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Selanjutnya dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ia ditinggikan, dimuliakan. Pada waktunya dia akan menjadi imam Mahdi, dia akan menjadi hakim yang akan menghakimi setiap orang. Oh, luar biasa saudara. Menjadi seorang hamba itu tidak mudah. Menjadi seorang hamba itu adalah menekan egonya sendiri untuk belajar menaruh seluruh kehidupannya kepada Sang Tuhan. Demikian Yesus menaruh dirinya dalam ketaatan kepada Bapa. Dari sisi kemanusiaan, seperti kemarin kita baca bersama-sama ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jika engkau ingin aku meminumnya, maka jadilah itu kehendak-Mu. Satu penyerahan total kehendaknya kepada kehendak Allah. Memang dalam pikiran kemanusiaannya, dia rindu untuk tidak menjalani itu. Tetapi dari sisi ketaatannya, dia berkata, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Padahal perjalanan salib yang harus dialami oleh Yesus adalah perjalanan seperti halnya penjahat besar. Di ayat 1 sampai dengan ayat-ayat selanjutnya saya bacakan dengan cepat kembali. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, semaraknya tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Namun kehadirannya sebagai Mesias tidak diterima dengan mudah oleh banyak orang. Bahkan sampai hari ini masih begitu banyak orang menolak kehadirannya. Orang belum bisa menyadari bahwa jika kita percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam Dia, maka kita akan memperoleh pengharapan yang pasti.
Tentu kalau menjadi seorang pribadi yang tertolak, itu sesuatu yang berat dijalani. Karena kita cenderung untuk berusaha menyenangkan orang lain, tampil baik di muka orang lain supaya kita diterima. Tetapi Yesus tidak demikian. Sifat baiknya itu bukan supaya orang lain respek kepada dia, tetapi itu adalah karakteristik ilahi yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Berbeda dengan kita, saudara. Ia tidak dipandang, ia tidak dihargai, tetapi dia terus menjalani. Bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang-orang yang seharusnya mati itu diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ayat 4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus melakukan itu karena kita, karena saya dan saudara. Bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah suci dan sempurna. Justru ketika kita sedang berdosa, justru ketika kita sedang berdosa, justru ketika kita sedang berdosa, kita memberontak kepada Allah. Kita tidak taat kepada Allah. Kita tidak mengasihi Allah. Kita sibuk mencari kesenangan diri sendiri. Kita sibuk untuk menyenangkan daging kita. Kita sibuk untuk mencapai keinginan-keinginan kita. Dan itu seringkali menyimpang dari kehendak ilahi. Hukum atas dosa ada kematian. Semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan kasih karunia Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang bebal, susah untuk diajar. Setiap kali harus diingatkan. Setiap kali harus diingatkan. Bawa dirimu datang kepada Yesus. Bawa dirimu kepada Yesus. Engkau bekerja itu baik, memang seharusnya demikian. Engkau punya aktivitas, hobi itu luar biasa. Tetapi itu semuanya akan menjadi sirna, tidak ada gunanya kalau kita tidak menghadirkan Kristus di dalamnya. Karena hidup kita itu adalah hidup tebusan karena Kristus. Kita milik Kristus. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, kita dijagai dari virus corona, kita dijagai dari segala macam sakit penyakit, kita diberikan kehidupan, berkat demi berkat, terus sampai kepada akhirnya. Karena itu kerinduan Tuhan bagi umatnya. Dia rela mengerjakan sesuatu karena orang lain, supaya orang lain itu bisa selamat menikmati berkat Tuhan. Maka patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah. Patutlah kita untuk menyembah Dia. Patutlah kita untuk taat kepada Dia. Maka kalau firman Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, maka jangan abaikan itu, saudara. Karena ketika engkau mengabaikannya, maka engkau sedang di luar kendali Tuhan. Engkau sedang di luar batasan-batasan ilahi. Karena berkat Tuhan tidak menjagai hidupmu. Kalau ada seorang yang meninggalkan ibadah untuk piknik, maka sebetulnya dia sedang mempraktekkan kehidupan Yunus yang diperintah Tuhan untuk ke Niniwe, tetapi justru mencari kesenangannya sendiri, pergi ke Tarsis. Tetapi apa yang terjadi kemudian?
Seisi kapal semuanya mengalami badai, mengalami ketakutan, mengalami kerugian karena semua hartanya dibuang ke laut. Pada akhirnya si Yunus harus dilempar ke laut dan ada di perut ikan selama 3 hari. Butuh proses. Seisi kapal tidak menikmati perjalanan kan adanya orang berdosa di situ. Demikian kalau ada orang meninggalkan ibadah hanya untuk bersenang-senang, maka jangan heran kalau kemudian perjalanannya yang harusnya senang itu justru menjadi kekacauan bagi banyak orang. Bukan salah keadaan, tetapi salah orang ini yang tidak mau taat kepada Tuhan. Saudara sekalian Tuhan, Allah rindu menolong kita. Allah rindu mengangkat kita. Allah rindu memberkati kita. Dia rela menjadi seperti di zaman ini. Disesah, dicerca, diludahi, dicambuk. Menggantikan kita. Supaya kita beroleh keberlangsungan hidup. Ayat 6 katakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Saudara sekalian Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Ini adalah orang-orang berdosa yang tidak menempatkan Kristus sebagai pemimpin di dalam hidupnya, yang tidak menempatkan Kristus sebagai raja di dalam hidupnya, yang berotoritas atas hidupnya. Kita sok pintar mengatur hidup sendiri, merasa paling cerdas, merasa paling berharga. Tapi itu adalah sumbernya adalah dari ego kita, keakuan kita, keinginan kita untuk dihargai, diterima orang lain. Tetapi yang Allah rindu adalah kita datang sujud di altarnya. Minggu kemarin berdoa itu menempatkan diri sebagai orang yang tidak punya sesuatu, dan kita hanya bisa berharap kepada Sang Tuhan yang memiliki segala sesuatu, yaitu Allah kita. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Yesus tidak menghindar menerima hukum dosa itu. Dia menerimanya dengan diam, tidak berkeluh kesah, untuk menebus setiap kita. Lalu apa balasan kita? Saudara, apa yang dikerjakan Yesus punya dampak yang besar dalam hidup kita. Di ayat 10-12, mari kita baca bersama-sama pelan-pelan. Tetapi Tuhan, dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun menanggung dosa banyak orang.
dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Saudara sekalian Tuhan, kalau kita menerima Yesus, kita akan menerima darah korban dan dampaknya, yaitu bahwa keturunannya umurnya akan lanjut. Bicara tentang kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang kemudian diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita yang salah mengalami pembenaran oleh Allah, dan kita menerima berkat-berkat ilahi. Dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, memperoleh orang kuat sebagai jarahan. Oh, luar biasa saudara Tuhan. Maka mari bawa diri kita hari ini dalam sebuah perenungan bagaimana Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Siapa yang paling bersyukur? Adalah orang yang merasa dosanya paling besar dan diampuni. Maka kalau Bapak Ibu Saudara merasa, ini aku orang yang berdosa Tuhan, aku bersyukur kepadamu, maka biar di Jumat Agung ini kita memperbarui iman percaya kita di dalam Tuhan dengan berkata, ya Bapa, terima kasih karena kasih-Mu yang besar Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus menjadi penebus bagi dosa-dosaku, dan aku bersyukur untuk itu. Karena aku sudah punya jaminan keselamatan di dalam Kristus. Ketaatan anak domba itu menyelamatkan hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman yang boleh dibentangkan pada saat hari ini. Biarlah dengan segala keterbatasan kami boleh memahami, karena ditolong oleh Roh Kudus-Mu yang memberikan pencerahan kepada kami, sehingga apa yang penting, yang perlu bagi jiwa kami, Tuhan nyatakan, agar kami sungguh-sungguh menghargai karya penebusan dalam darah Yesus Kristus. Ketaatannya menjadi alasan untuk kami juga belajar taat kepada Bapa. Karena sesungguhnya ketaatan itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya rindu saudara diberkati Tuhan. Dan hari ini saya rindu saudara juga memberkati orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Maka mari kita akan doa syafaat untuk bangsa dan negara kita, agar pada kesempatan yang sangat tidak nyaman ini, Tuhan berikan hikmat marifat kepada para pemimpin bangsa untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, efektif untuk mencegah penyebaran virus corona, agar setiap warga bangsa boleh ambil bagian di dalamnya, supaya proses ini berjalan dengan baik, agar virus corona segera berakhir atas bangsa ini. Kita berdoa untuk setiap program kerja gereja kita, agar semua rangkaian yang direncanakan yang sementara ini dipending, berkurang karena adanya lockdown. Kita rindu setiap jemaat Tuhan tidak berkurang pertumbuhan imannya, ya, melalui streaming, melalui doa, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita mengembangkan iman percaya kita. Tuhan akan menolong, memberkati. Kita berdoa untuk Ibu Murtasi agar Tuhan berikan kesembuhan dari sakit stroke-nya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami lockdown di rumah masing-masing, agar tetap bisa beraktivitas dengan baik, menjaga kesehatan, dan tidak kekurangan sesuatu pun yang daripada Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, mengucap syukur karena Tuhan baik, sangat baik menjagai memelihara kami hari ini, dan kami hari ini berdoa untuk para pemimpin bangsa, yaitu Bapak Jokowi dengan seluruh stafnya
dan para pemimpin DPR, MPR, kementerian sampai pemerintahan daerah di RT dan RW. Tuhan turut campur tangan, menolong, memberkati agar mereka semuanya diberikan hikmat, marifat, mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan efektif untuk pencegahan virus corona menjalar kemana-mana. Tuhan turut campur tangan agar semua proses-proses yang ada terkendali, aman dalam lindungan Tuhan. Bangsa ini tidak menjadi bangsa yang gagal, tidak menjadi bangsa yang hancur, karena Allah menolong bangsa ini lalu dari semua hal yang disebut sebagai wabah dan bencana. Tuhan akan menjadikan bangsa ini bertahan sampai kepada akhirnya. Tuhan memberkati juga untuk seluruh jemaat Tuhan di GKI Johor yang sementara waktu tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kami belajar menggunakan fasilitas IT yang ada dengan ibadah streaming. Tapi biar iman percaya kami semakin tumbuh kembang dalam Kristus, agar dalam penganiayaan, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tersepit, kami tidak putus harapan, tetapi kami terus melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Maka ajar kami Tuhan terus mengandalkan Engkau. Hari ini bersyafaat untuk Ibu Murdasih. Tuhan tolong Tuhan jamah agar bisa sembuh dari stroke-nya dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oleh karena pilur-pilur Yesus, Ibu Murdasih menjadi sembuh. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang lemah sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan meminta-minta roti, tetapi akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, pertanian, perdagangan, dan apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan untuk menjadi saluran berkat agar setiap keluarga tidak kekurangan sesuatu pun yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Yesus. Yang pada bersyukur dalam nama-Mu. Haleluya. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sesuai Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih kami Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menguatkan iman percayamu, akan menjaga engkau, memberkati seluruh kehidupanmu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan dijadikannya berhasil. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik yang Tuhan sediakan. Maka diberkatilah engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sesuai Tuhan. Pengumuman hari ini untuk persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu bisa masukkan di amplop masing-masing. Nanti pada saat kita berkumpul dalam ibadah raya bisa dikumpulkan. Ya, demikian ibadah akan masih terus streaming sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Tuhan memberkati.